atau guru saya Ustaz Aris Mata. Nah, Ustaz Aris Mata kan sekarang di Gelora. Beliau pernah menyampaikan buku kajian tentang akhir zaman, tapi berdasarkan kajian ilmiah. Itu saya pegang juga. Beliau sudah menyampaikan kondisi-kondisi hari ini tuh dengan bahasa ilmiah. Jadi sebelum terjadi goncangan-goncangan hari ini, beliau sudah menyampaikan itu. Cumanya beliau nggak tahu mau kemana kita tuh nggak tahu, kemana umat Islam tuh nggak tahu. Nah jawabannya ada di Nur Qasim kan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Rekan-rekan semuanya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi, Tanah Ujlah, Bukit Lebah Ciater. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan pagi ini yang biasanya diisi kajian tentang tema akhir zaman, akan tetapi pada kesempatan pagi ini kita diisi oleh salah seorang contoh orang akhir zaman. Baik rekan-rekan, mungkin rekan-rekan semua sudah tidak asing lagi dengan beliau yang berada di hadapan saya. Pada kesempatan pagi ini merupakan acara yang istimewa. Kita akan mengadakan wawancara eksklusif bersama beliau, yaitu Ustadz Fadli ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga keluarganya, tidak lupa. Baik, agar tidak mengulur waktu ya, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau Ustadz Fadli dari Kalimantan ya. Tuh, Kalimantan. Beliau alhamdulillah sudah uzlah bersama keluarganya, anak istrinya. Beliau bawa semua ya. Kecuali mertuanya nggak dibawa ya. Terlalu berat. Beliau merupakan salah satu mantan aktivis PKS ya. Beliau aktif di PKS dahulunya dan beliau aktif juga dan beliau juga salah satu pengusaha dari HNI seperti itu. Karena beliau merupakan ahli herbal, kemudian juga ahli politik ya. Seperti itu. Tapi kita bukan berarti untuk berpolitik ya, tapi kita mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau selama beliau terjun di dunia politik. Dan juga beliau juga ahli pengobatan herbal dan juga ruqyah ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika di sini ada rekan-rekan yang merasa perlu diruqyah dengan beliau ya, seperti itu. Ini Ustaz Fadli, langsung saja ya, atau mau perkenalan dulu? Perkenalan dulu ya, biar lebih afdal pada untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Karena perkenalan jadi kata pengantarnya pendek singkat padat. Apa yang diperkenalkan tuh? Nama saya pendek. Nama saya PADLI itu aja. Kalau mau panjang tambah I-nya banyak-banyak. Meskipun waktu diberi nama waktu kecil itu ada Ahmadnya. Jadi ada Ahmad nama saya. Cuma di KTP karena orang tua dulu kan nggak sekolah. Waktu masuk sekolah tuh namanya siapa? Fadli ya. Udah selesai. Apa lagi tuh? Nama cukup. Oh, istri satu. Menambah enggak? Enggak ada keinginan. Kecuali perintah. Ada yang berat. Iya. Anak 4 udah asal Kalimantan Selatan. Pernah
Tadi saya nggak ahli politik sebenarnya, cuma pernah terlibat. Kalau ahli saya udah jadi anggota dewan dong. GPR gitu Ya, malah ya kan. jadi itu seperti cerita orang ahli main judi, ya. Katanya nggak bisa main judi, buktinya selalu kalah. Jadi saya pernah terlibat, tapi lumayan banyak tahu lah seluk beluknya, tahu banyak rahasia di balik itu. Jadi makin banyak tahu itu makin pusing kepala. Jadi sebaiknya itu nggak dicari tahu ya, nanti malah pusing semua ikut-ikutan. Itu saja Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Begini Ustaz Fadli, kan kita ketahui bahwasanya Ustaz kan mantan PKS, kemudian sedang menjalankan sebuah usaha HNI gitu kan. Bagaimana ceritanya atau latar belakang atau alasan Ustaz bisa bergabung dengan Majelis Gajah seperti itu? Bisa 4 hari ini. Tapi kita persingkat aja ya. 1 jam nggak cukup. Kita persingkat 5 menit aja cukup ya. Baik. Dulu kalau kita kan di Majelis Gajah itu terkenalnya dengan Republik Mimpi, karena kita selalu menceritakan tentang mimpi-mimpi. Nah, dulu sebenarnya kami di PKS itu udah kenal yang namanya mimpi 5 pemuda Palestina itu, dan dapatnya itu memang dari sumbernya. Jadi mimpi itu udah lama sudah ada di kepala saya sebelum mengenal Majelis Gajah. Kemudian yang kedua, saya juga pernah disampaikan terkait pimpinannya Hamas, Syekh Ahmad Yasin. Beliau bikin, saya nggak tahu apakah makalah atau buku, tapi beliau menyampaikan berdasarkan kajian beliau terhadap Al-Quran. Kata beliau, umur Zionis itu nggak lama. Kata beliau maksimal 2028 selesai. 2027 ada, 2008 selesai. Maksudnya seperti itu. Kan kurang lebih dengan ya angka-angka itu. Karena beliau menafsirkan Al-Quran. تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه. فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. Karena beliau waktu kecil udah hafal Al-Quran, dan rujukannya Hamas itu ya beliau, karena beliaulah pendirinya. Beliau salah satu muridnya Hasan Al-Banna. Jadi dari beliau itulah, dan itu saya selalu ingat kalimat-kalimat itu, saya selalu ingat di angka-angka itu, angka 2007 atau 2008. Karena teman-teman di BKS juga membahas itu, angka 2007 itu bukan angka sebuah kepastian, karena bisa mundur bisa maju. Tapi angka-angkanya seperti itu. Nah, angka itu saya ingat, tahun maksudnya. Nah, kemudian kenapa saya bisa ke sini itu, saya secara pribadi memang saya dari remaja saya udah pernah mendapatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Waktu di pesantren sudah pernah dapat hadis-hadis itu. Saya bukan tipe penghafal kuat, tapi saya hanya ketika disampaikan sebuah hadis, saya hanya mengingat isinya. Jadi kalau isinya nggak bakalan hilang, tapi kalau redaksinya insya Allah jangan ditanya, karena itu semuanya di luar kepala, artinya nggak hafal. Tapi isinya insya Allah saya ingat.
Kira hadis-hadis yang disampaikan terkait mubasyirat itu udah pernah dapat, tapi hanya sebatas itu, nggak ada penjelasan lebih detailnya. Kemudian yang selanjutnya, saya juga paham bahwa di masyarakat kita Indonesia itu mayoritas mempunyai mimpi. Ya contohnya kalau ada perempuan mimpi ular, ditanya ke kiri atau ke kanan, nanti gigit atau enggak, keluar darah apa enggak, nah, itu dipercaya. Jadi mimpi mayoritas seperti itu sebenarnya. Nah, kenapa saya ke sini? Sekitar saya lupa tahun pastinya, saya sekitar 2018, sekitar itu mungkin. Waktu itu seingat saya di Facebook, saya waktu itu masih suka-suka buka Facebook. Tiba-tiba muncul cerita tentang mimpi Muhammad Qasim itu. Saya cari mimpinya, saya baca semuanya, baca cepat, dan saya kaget sebenarnya dengan mimpi itu. Karena sebelum saya membaca itu cepat, tapi saya memahami isinya. Kata saya, ini mimpinya luar biasa, belum pernah ada seperti ini. Dan kalau yang ada aneh-anehnya, karena saya pernah baca juga Bible, saya pernah baca waktu kuliah tuh, pernah baca di serahkan teman Bible, nggak mirip. Jadi karena kalau mimpi ya, teman kita di sebelah itu kan lebih mirip ke Bible sebenarnya isinya. Nah kalau Muhammad Qasim ini unik, dia unik saya lihat. Dan ketika saya membaca, ketika dia diperintahkan menyampaikan mimpinya, dan dia salah satu tanda hari kiamat besar, nah, saya langsung klop di hati, karena udah pernah dapat hadis-hadis tentang itu. Yang selanjutnya itu yang ketika beliau bermimpi mendapatkan pedang. Saya udah paham pedang itu maksudnya kepemimpinan. Nah kata saya, inilah. Kemudian yang bahasa apa kalau bahasa di Bayat apa mimpinya apa, yang dibukakan Ka'bah ya, dipaksa itu. Nah kata saya, ini Bayat ini. Saya jadi waktu itu saya ini jangan saling memadu, tapi saya cari fotonya nggak ada. Saya cari fotonya nggak ketemu, lama saya cari foto-fotonya nggak ketemu, nggak ada. Setelah itu ada foto tapi nggak yakin karena belum ada konfirmasi, kayaknya iya, kayaknya bukan, malam waktu itu. Nah setelah berjalan waktu saya lupa lagi karena kesibukan usaha. Setelah itu pas masa Covid. Nah masa Covid itu ya, jadi 2018 tadi sudah mulai ada riak-riak di kami, itu mulai ada perpecahan sebenarnya. Nah 2000 Covid berapa? 2019 ya? 2019 makin mengkristal perselisihannya. 2020 kita udah masa Covid beneran ya. Nah 2021 itu puncaknya perpecahan di kami. Jadi waktu itu udah pecah, di PKS sudah nggak lagi. Saya masuk ke sebelah, ke Gelora. Tapi saya melihat ada jadi di teman-teman yang PKS dengan Gelora itu ada kesamaan, meskipun sebenarnya sebelum saya perhatikan itu, saya dua-duanya ditarik, jadi ditarik pengen diajak lagi, tapi saya udah memposisikan diri netral, meskipun nama saya masih ada di sana, kartu anggota masih ada, tapi saya mengambil posisi netral. Sama ketika terjadi perpecahan itu, saya mengambil posisi netral seperti yang kita menonton Sa'ad bin Abi Waqqas kemarin, dan banyak lagi sahabat yang lain. Saya pun mengambil posisi netral karena bagi saya dua-duanya saudara saya,
Tapi saya pengen melihat, kenapa saya pengen posisi netral kemarin itu, karena saya pengen melihat apa reaksi dari dua teman saya ini. Apakah tetap jadi saudara saya atau malah jadi ya seperti itulah. Saya sengaja mengambil posisi itu hanya ingin membuktikan, tapi memang hasilnya seperti itu. Jadi saya halo saja. Nah, di tengah itu saya makin dari teman PKS udah mulai agak memusuhi. Jadi saya udah dianggap pengkhianat dan seterusnya. Padahal dulu kita seperti kita di sini lah, kita udah makan satu nampan, udah seperti saudara, ya dekat, lebih dekat daripada saudara sendiri. Semuanya bersama, karena yang diusung itu sebenarnya sama lah dengan di sini. Cuma bedanya di sini kan kita udah masa pertolongan. Nah, ketika itu saya depresi tahun 2021, saya depresi berat karena ditinggalkan, merasa kehilangan arah saya. Jadi dulu saya punya macam-macam target, tiba-tiba saya kehilangan arah. Jadi udah depresi saya itu 1 tahun saya lebih banyak diam di kamar, lebih banyak merenung, dan akhirnya saya punya kesimpulan, ada 2 kesimpulan saya waktu itu. Dari sisi politik, saya punya kesimpulan bahwa yang bisa membereskan ke masalah umat hari ini, kepemimpinan umat hari ini, itu hanya orang yang benar-benar dibimbing Allah secara langsung. Bagi saya itu kesimpulannya, karena saya sudah tahu seluk-beluknya di dunia perpolitikan. Saya banyak tahu rahasia-rahasia. Meskipun hari ini udah rahasia umum sebenarnya, dulu enggak. Yang kedua, karena saya terapis, tapi saya sendiri nggak sehat-sehat. Bahkan saya udah di titik nadir. Saya merasa sebentar lagi saya meninggal. Jadi saya udah di titik nadir, dan saya merasa seperti yang disampaikan Pak Tarno, orang yang mau meninggal itu kata beliau tubuhnya perih, seluruh tubuh. Dan itu saya merasa dimanapun disentuh tubuh saya itu perih semuanya. Waktu itu saya teringat ini seperti mungkin orang meninggal itu, seperti kambing diikuti hidup-hidup, dan perih seluruh tubuh saya. Waktu itu saya cuma berdoa gini, ya Allah, kalau saya masih ada kebaikan untuk orang lain, hidupkan saya. Kalau nggak ada, silahkan tarik. Anak istri saya titipkan kepadamu, ya Allah. Karena kata saya dalam hati waktu itu, saya pun ditinggalkan orang tua waktu saya masih kecil. Jadi ya samalah bagi saya. Kalaupun saya harus ditarik waktu itu, saya titipkan kepadamu, ya Allah, anak istri saya. Ternyata malah hidup. Nah, setelah ambil kesimpulan itu, kesimpulan satunya secara kesehatan tadi. Saya punya kesimpulan bahwa orang yang sehat itu ketika mentalnya itu dalam ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut di hatinya sedikit pun. Itu yang sehat. Karena dalam ilmu terapis itu utamanya itu, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa takut. Karena mental itu penting. 90% lah itunya. 1% itu cuma terapi, sisanya gampang. 1%-nya itu, 90%-nya yang susah orang hari ini. Kesimpulan saya itu jadi ada 2. Yang pertama, bahwa yang bisa menyelamatkan umat hari ini adalah orang benar-benar dibimbing Allah secara langsung, tapi saya nggak tahu bentuknya. Yang kedua, kalau mau sehat, ayatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Setelah itu saya ingat, saya sekitar 3 hari muncullah channel Majelis Gajah di HP saya, tiba-tiba saja muncul. Dan saya sebelumnya udah meminta petunjuk
Karena saya paling suka berdoa tuh, doanya pendek saja bagi saya, nggak perlu panjang-panjang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu saya selalu doa itu, karena bagi saya nggak bakal selamat kalau nggak ditolong Allah. Sekitar 3 hari muncul channel Magis Gaza. Sebelumnya kan belum ada, waktu masa Facebook itu kan belum ada. Itu setelah muncul itu saya tiap hari nggak bakalan tidur kalau nggak selesai menonton channel itu. Jadi kalau nggak habis saya besoknya nonton lagi sampai selesai, tiap hari seperti itu. Karena saya pengen tahu, dan saya pun melihat perpecahan di sini pun saya ikuti. Semuanya saya tonton, mau jalur mana saya tonton semua. Saya pengen membuktikan mana yang menurut saya paling benar, karena saya bukan pemimpi. Jadi saya menganalisa saja, dan saya minta ditunjukkan kebenaran itu, mau dalam mimpi mau dalam hati silakan. Dan ternyata hati saya makin condong ke sini, makin hari makin condong. Jadi saya minta petunjuk dari Allah, tapi yang saya bukan tipe yang diberi petunjuknya melalui mimpi, bukan. Lebih ke kata orang itu firasat atau basirah, lebih ke sana. Dan itu saya alami ketika saya menjalankan usaha pun sama seperti itu. Saya bukan orang ahli usaha, bukan. Saya itu keturut anak petani, anak orang miskin, tiba-tiba bangkit dari lumpur kehidupan, itu udah luar biasa bagi saya. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu benar. Itu saja. Baik, terima kasih atas penjelasan tentang beliau bagaimana bisa bergabung dengan Majelis Gaza. Nah, tentu semua orang memiliki riwayat perjalanan yang berbeda-beda. Namun beliau pun hampir sedikit mirip dengan saya ya. Ketika saya mengenal Majelis Gaza, saya keluar dari komunitas ya. Bahkan bukan riak-riak lagi, tapi gelombang fitnah ya. Saya sempat itikaf di masjid SPBU ya. Ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, itikaf hanya sebatas baca Quran, qiyamul lail gitu ya, agar diberikan tetap petunjuk ya. Mungkin ini jawabannya. Seperti beliau diberikan jawabannya seperti ini untuk bergabung dengan Majelis Gaza. Tapi Ustaz, sama sekali Ustaz tidak ada mimpi khusus atau apa untuk lebih meyakinkan seperti itu. Sebagaimana rekan-rekan kan banyak dengan mimpi-mimpi sehingga mereka tambah yakin seperti itu. Saya nggak ada diberi mimpi, tapi gini, saya udah hampir 100% yakin dengan mimpinya Umar Qasim waktu itu. Cuma saya perlu trigger apa yang bikin saya makin yakin. Dan saya udah baca juga tentang Satria Piningit. Jadi saya dulu itu tipe pembaca. Saya kalau membaca buku, tapi bukan seperti Kang Diki ya, beliau kan lebih banyak. Atau guru saya Ustaz Anies Mata. Nah, Ustaz Anies Mata kan sekarang di Gelora. Beliau pernah menyampaikan buku kajian tentang akhir zaman, tapi berdasarkan kajian ilmiah. Itu saya pegang juga. Beliau sudah menyampaikan kondisi-kondisi hari ini itu dengan bahasa ilmiah. Jadi sebelum terjadi goncangan hari ini, beliau sudah menyampaikan itu. Cumanya beliau nggak tahu mau kemana kita tuh, nggak tahu kemana umat Islam tuh, nggak tahu. Nah, jawabannya ada di mimpi Umar Qasim kan, ada di mimpi teman hari ini. Itulah sebenarnya jadi penyambungnya itu. Nah, saya makin klub itu ketika Kang Diki menyampaikan tentang profil beliau pribadi. Karena saya tipe orang mengamati para pemimpin, saya mengamati para pemimpin, dan saya pernah sedikit membaca tentang yang dari Cina itu, seni berperang. Pemimpin yang paling hebat itu ketika nggak bisa dibaca pikirannya, itu yang saya senang. Dan saya mencari-cari itu. Satu itu, yang kedua saya mencari ustadz yang bisa memenuhi dahaga saya. Nggak ada ketemu saya.
semua channel saya cari, Malaysia, Singapura, Indonesia, saya cari semua channel tentang ustaz-ustaz yang terkenal. Nggak ada yang bisa memenuhi dahaga saya. Nah lucunya ketika di Masjid Gajah Kang Diki nyampaikan itu seperti dapat siraman ya. Dan saya makin yakin ketika beliau menyampaikan profil beliau. Kapan itu? 2024 atau 2000 akhir apa Januari 2025 awal? Akhir ya. Nah itu beliau menyampaikan itu langsung di hati saya tuh kayak gini. Ah ini orangnya yang saya cari. Ketika beliau menyampaikan itu, saya di kepala saya itu ini Satria Peninggitan. Saya nggak terlalu dengan Bani Tamim, tapi saya lebih ke situnya lokal. Karena saya lebih suka pemimpin itu yang nggak bisa dibaca kepalanya, isi kepalanya. Kalau bisa dibaca, mudah selesai masalah. Karena dalam itu tadi, saya suka seperti itu. Ada kemiripan dengan Serat Mata. Beliau membacanya banyak. Jadi kalau beliau menyampaikan satu halaman tulisan itu membacanya 10 buku minimal. Kang Diki pun seperti itu, tapi lebih. Karena Kang Diki lebih unik bagi saya. Lebih nggak bisa dibaca. Karena waktu itu beliau yang saya paling suka itu ketika beliau menyampaikan dingin kodeta SBY. Itu saya suka sekali. Suka sekali saya itu kalimat itu. Jadi saya cari. Nah, waktu itu saya lupa chatnya itu tanggal berapa saya chat Kang Diki. Boleh nggak saya silaturahim ke BL? Wah boleh katanya. Saya sebenarnya suka ngechat orang-orang terkenal, balas apa enggak, ngetes. Karena bagi saya kalau orang terkenal itu balas orang yang nggak tahu, dan apalagi saya yang nggak terkenal hidup di tengah hutan gitu ya. Saya sebelum sini dari hutan karena saya menyukai hutan. Ya, menyendiri. Nah, chat beliau jadi ada berapa ya tokoh saya chat itu, almarhum Kos Depan dengan mualaf centernya saya chat langsung balas. Yang Habib saya chat sampai hari ini nggak balas-balas. Jadi kalau dengan Habib saya banyak kecewanya. Masih hidup karena terkenal ya. Cari aja Habib terkenal. Jangan sebut nama ya. Biar aja. Itu yang bikin trigger saya makin yakin itu. Karena saya ya apa beliau nyebut out of the box. Nah, saya suka itu. Jadi nggak ada di penjelasan di ulama, nggak ada. Saya suka itu. Jadi makin saya berdalami saya makin yakin itu aja. Jadi saya bukan tipe pemimpi, bukan. Saya jarang mimpi. Kalau mimpi kejar setan sering. Baik, setelah Ustaz Fadli memutuskan untuk bergabung dengan Majelis Gajah, kemudian secara garis besar kenapa rekan-rekan PKS tidak mempercayai Mubasir Muhammad Qasim, sementara kan Mubasir Muhammad Qasim kan berkaitan dengan akhir zaman, betul kan? Ya. Nah, kemudian orang-orang pers juga kan mereka mengetahuilah tentang hadis-hadis akhir zaman. Kenapa mereka tidak mau mengkaji atau menganalisa ya? Sementara kita ketahui ya, ustaz-ustaz sekarang itu ketika membahas masalah satu poin fikih saja ya, mereka sampai mau membahas dengan lembaga bahsul masail gitu kan, sampai mendetail, meneliti tentang hukum ini. Kenapa ini perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan akhir zaman, kemudian nasib umat Islam ke depan, mereka tidak ada antusias, ihtimam untuk meneliti mengkaji seperti itu. Bagaimana gambaran umumnya, Ustaz? Kan orang-orang di PKS secara umum itu lebih ke akademik. Rata-rata kan pendidikannya tinggi, ini S1 ke atas, banyak dokter. Ya kurang lebih seperti itulah bahasa kasar. Jarang dibahas itu. Hampir nggak ada pembahasan tentang itu. Lebih ke sisi ilmiahnya. Cuma kemarin itu mentoknya di situ tadi.
cara, jadi tahu bakalan ada masalah, tapi solusinya serahkan ke masing-masing. Jadi saya senangnya itu waktu itu pas di masa-masa mulai ada perpecahan itu, Ustaz bilang gini, silahkan masing-masing berimprovisasi, cari sendiri. Nah itu trigger bagi saya juga, karena saya merasa bebas berpikir kan, menentukan nasib sendiri. Jadi itu saja. Jadi kalau dari sisi karena memang lebih ke ilmiah mereka, bukan ke sisi itu tadi. Kan kalau orang ilmiah dia harus melihat yang nyata kan. Ini harus ada hubungannya. Nah, kalau kita cerita mimpi paling mimpi dipercaya, paling gitu jawabannya. Ini kan mimpi NPC kan ada kenyataannya banyak gitu kan kadang-kadang. Tapi itu secara pribadi saya, bukan secara jamaah enggak. Jamaah lebih banyak ke ilmiahnya. Kan yang saya sampaikan tadi, Syekh Ahmad Yasin itu beliau berdasarkan penelitian beliau berdasarkan Al-Quran, karena beliau ahli Al-Quran. Jadi dengan tafsirnya dan segalanya itu beliau mengambil kesimpulan, maka tahun 2007 saya sudah selesai. Itu kesimpulan beliau berdasarkan kajian beliau dalam Al-Quran. Dan itu sebenarnya teman-teman PKS secara umum itu banyak meyakini itu. Tapi kan jawabannya belum dapat gimana caranya. Makanya berbasis masing-masing. Jadi sebenarnya muridnya Hasan Albani itu banyak, termasuk sebenarnya Presiden Turki hari ini itu bagian dari turunan bawahnya, karena muridnya Hasan Albani itu Nekmatin Erbakan itulah pendiri Ikhwan Muslimin di Turki. Hari ini ya Recep Tayyip Erdogan itu bagian dari itu, tapi dia menyendiri juga, bukan dalam jamaah sendiri, dia bikin sendiri, bukan dari bagian itu lagi. Tapi tetap saja ketika banyak penangkapan di berbagai dunia itu, yang melindungi tetap saja Presiden Turki yang ada dalam Gemur Qasim kan. Baik Ustaz, dari penjelasan Ustaz tentang latar belakang Ustaz sampai bergabung dengan Majelis Gajah dengan analisa ilmiah dan juga firasat ya, mana yang betul-betul kebenaran. Kemudian apa poin penting, yang paling penting poin Ustaz bisa sampai untuk memutuskan uzlah bersama keluarga seperti itu. Dan pesan-pesan buat rekan-rekan yang belum diberikan kemampuan untuk uzlah seperti apa? Saya memutuskan uzlah itu karena saya memperhatikan tidak bisa selamat di luar sana. Karena saya perhatikan anak-anak saya itu udah mulai mengikuti arus. Sebentar aja kita lupa meletakkan HP, dan selesai dia. Dan dia lebih percaya apa yang disampaikan YouTube. Jadi gurunya pun kalah dapatnya YouTube. Kemudian kalimat kita itu kalah dengan kalimatnya Ustadz. Sedangkan Ustadznya kita paham, nggak paham tuh urusan ini. Jadi dia mulai ikutan ziarah kubur. Pusing saya lihat itu. Saya secara pribadi dari kecil diajak ziarah itu semua rame-rame saja. Ya ikut-ikutan. Tahlilan saya juga ikut-ikutan, ikut makan. Saya senang ikut tahlilan itu karena makannya enak. Jadi saya kalau ikut tahlilan, saya niatnya ikut makan. Ya betul. Saya ikut senang saya karena makan ya. Enggak, saya tidur kata orang la ilaha illallah, saya tidur. Karena ketiduran. Ketika kalau diminta orang memimpin saya nggak mau. Saya macam-macam alasan sakit perut lah. Kita kan pernah belajar di politik. Urusan ngeles. Jadi saya khawatir itu karena
tipu daya Dajjal itu saya memahaminya itu dari teknologi kan. Nah, ketika memahami itu kata saya nggak ada cara selamat. Kan ada hadis menyatakan bahwa nanti Dajjal itu akan memasuki semua rumah, bahkan tengah gurun sekalipun akan dimasuki. Itu di kepala saya HP. Ternyata hari ini kata saya, makin hari saya makin gelisah, makin nonton channel gajah makin gelisah saya. Nah, makanya waktu saya cek kalau Diki pengen silaturahim sini, bahasa teman-teman kan tabayun ya. Saya pengen cek real nggak di sini manusianya ada. Kan belum melihat tuh gaib kan? Kalau belum melihat tuh gaib namanya. Penasaran. Ya kan bahasa dunia maya itu artinya dunia gaib. Bagi saya gaib kalau nggak membuktikan. Saya tipenya orang suka membuktikan. Dulu teman di tempat saya itu karena mayoritas Nahdlatul Ulama NU ya. Saya teman-teman saya itu gini, Muhammadiyah itu nggak salah sunat katanya. Wah, saya nggak percaya. Saya datang masjidnya yang paling besar. Saya lihat gimana salatnya. Enggak lah, sama aja kata saya. Habis itu pas tasmiyah saya juga diundang hampir, kurang lebih aja sama NU. Jadi kalau orang nanya, kalau orang bilang Muhammadiyah itu gini-gini, kata saya, buktikan sendirilah. Jadi saya lebih suka membuktikan, bukan dengan katanya. Saya nggak suka dengan katanya. Saya suka membuktikan. Jadi makin ditentang saya makin suka melawan arus waktu itu. Biarin aja sendiri. Jadi, nah itu Ustaz. Jadi makin hari saya makin gelisah. Kata saya ini harus menyelamatkan diri. Kan hadisnya disuruh mengikat ya anak istri. Kalaupun harus di sana saya nggak yakin. Mungkin saya selamat, tapi anak istri saya walau alam. Saya bukan tipe yang suka mengengkang habis-habisan enggak. Tapi saya dengan cara sendiri. Kalau udah mentok saya paling udah gini, ya Allah selesaikan dengan caramu, udah selesai. Kalau saya mentok, saya nggak bisa ngomong-ngomongin lagi, saya doa ya Allah selesaikan dengan caramu. Itu doa saya kayak gitu aja, nggak harus panjang kali lebar doa saya. Jadi ya Allah selesaikan dengan caramu. Terus untuk pesan rekan-rekan baik yang ada di Tuna Uzlah atau yang mereka belum uzlah, untuk memberikan pesan untuk penguatan bagi kita semua. Saran saya untuk penguatan itu, mintalah sama Allah, mintalah petunjuk. Terserah Allah mau gimana cara menyampaikan petunjuknya. Mau mimpi terima saja, mau dengan firasat atau basirah terima saja. Minta petunjuk dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas minta petunjuk seperti apa Allah akan memutuskan. Karena ini kan zaman petunjuk, jadi kita mintalah. Karena kenapa saya yakin itu bagian dari petunjuk dari Allah, karena bentuknya aneh. Dan saya di menjalankan bisnis itu pun sampai hari ini saya bukan usaha saya, karena nggak ada ilmunya beneran. Dia sekarang tuh kayak jalan sendiri aja, seakan-akan. Jadi kalau berasa mengandalkan ilmu itu nggak jalan. Nah dari situlah saya makin yakin bahwa itu dalam bimbingan Allah. Sama dengan di sini, ketika saya dapatkan itu, saya yakin dari Allah. Jadi teman-teman yang baik di sini ataupun di luar sana, penguatannya kita minta sama Allah. Karena bagi saya Allah itu maha kuasa, maha hebat. Kita ini semua lemah. Karena kita lemah, mintalah sama Allah. Petunjuknya minta sama Allah. Itu saja. Itu saja tuh. Jadi penguatannya untuk minta sama Allah saja. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi untuk mengakhiri wawancara ini. Satu lagi, seperti kita ini kan sama-sama meninggalkan memori ya, atau kenangan dengan teman-teman kita sebelumnya.
baik itu mungkin yang dari PKS meninggalkan teman-teman waktu di PKS, ataupun Salafi meninggalkan teman-teman di Salafi. Oleh karena itu kita pun ketika kita mendapatkan hidayah taufik untuk percaya mubasyirat ini, karena ini betul-betul jalan dakwah yang benar, kita pun kan ingin saudara-saudara kita atau teman kita yang tertinggal agar Allah menyapa mereka dengan hidayah dan taufiknya. Sebagai bentuk kita sesama muslim kan, ingin mereka juga sama seperti kita mendapat hidayah. Coba sampaikan pesan-pesan untuk mereka, untuk saudara kita, agar mereka barangkali dengan pesan ini ya, mereka melewati live ini kemudian mendengarkannya, hidayah Allah menyapa mereka ya, seperti itu. Tafadhol. Ya, untuk teman-teman saya yang baik di PKS maupun di Gelora hari ini, kita dulu sama-sama tahu bahwa Ustaz Anies Mata pernah menyampaikan tentang semacam prediksi kondisi dunia hari ini, dulu disampaikan ke depan kan, dan hari ini kejadian apa yang disampaikan beliau. Tapi saya perhatikan beliau nggak ada tujuan akhirnya, solusinya seperti apa. Tapi beliau pernah menyampaikan bentuk kepemimpinan di masa depan, dan itu sama dengan yang disampaikan dengan Muhammad Qasim. Saran saya untuk teman-teman yang masih di sana, perhatikanlah mimpi-mimpi Muhammad, isi mimpinya, jangan perhatikan orangnya. Kalau perhatikan orangnya nanti mental lagi. Kalau yang teman-teman yang pernah di pesantren pahamlah kalimat unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat apa yang orangnya, jangan lihat. Jadi lihat apa yang disampaikan, jangan melihat orang yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan itu baik anak kecil, orang tua atau siapapun, ketika benar terima. Seperti itu saja pesannya. Baik rekan-rekan semua, karena waktu sudah habis. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah mewawancarai saudara kita yaitu Ustaz Fadli Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau dan beserta keluarganya. Dan pesan saya untuk semuanya, rekan-rekan yang ada di Tanah Uzza ataupun yang berada di luar Tanah Uzza, ya, memohonlah kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusan kita, termasuk urusan bagaimana agar kita segera bisa uzlah ya, seperti kita jangan sampai menanti-nanti ya, atau menanti-nanti ya, karena waktu itu begitu cepat berjalannya. Oleh karena itu banyaklah memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga mengistiqomahkan yang sudah berada di Tanah Uzza. Baik, itu saja wawancara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah SWT di jalan yang benar, dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam memegang kebenaran ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.